Selamat pagi. Salam Religion Class. Satyam Siwam Sundaram. Berjumpa dalam Media Gama, tempat kita menambah wawasan agama Hindu kita. Kali ini kita akan belajar memahami Punarbawa sebagai wahana memperbaiki kualitas hidup kita. Punarbawa adalah salah satu keyakinan umat Hindu. Keyakinan umat Hindu ini disebut dengan Pancasrada. Pancasrada terdiri dari panca artinya 5 dan srada artinya keyakinan atau kepercayaan. Kita sebagai umat Hindu harus memiliki keyakinan yang mantap atas 5 hal ini, yaitu keyakinan terhadap Brahman, Atman, Karmapala, Punarbawa, dan Moksa. Nah, kelima keyakinan ini memiliki hubungan satu sama lainnya. Dijelaskan dalam ilustrasi berikut. Nah, dimulai dari Atman. Atman ini adalah percikan terkecil dari Brahman atau Tuhan. Atman ini akan selalu berusaha untuk menuju Brahman, untuk terwujudnya moksa atau bersatunya Atman dengan Brahman. Ada yang menyebutkan dengan manunggaling kaula Gusti, bersatunya antara pencipta dengan ciptaannya, atau Brahman Atman Aikyam. Nah, Atman ini mengalami punarbawa atau kelahiran kembali. Kenapa? Karena Atman ini masih terpengaruh oleh Maya atau karma wasana, selubung bekas perbuatan yang menempel pada Atman. Karena masih terikat hukum karma pala atau hukum perbuatan. Atman atau manusia ini akan terus mengalami punarbawa selama Atman ini terikat oleh hukum karma pala. Kapanpun Atman ini bisa melepaskan diri dari ikatan keduniawian atau ikatan karma pala ini, maka Atman ini akan mencapai moksa, bersatu dengan Brahman. Punar bawa berasal dari kata punar, artinya kembali, dan bawa artinya lahir. Sehingga punar bawa ini artinya kelahiran kembali atau kelahiran kembali Atman untuk menikmati karma wasana atau bekas perbuatan yang telah dilakukan di kehidupan sebelumnya. Karma wasana ini akan mengikuti Atman di setiap kehidupannya, di setiap kelahirannya. Karma wasana ini ada yang bersifatnya positif karena berasal dari perbuatan yang positif atau subha karma, ataupun berasal dari perbuatan yang negatif atau asubha karma. Punarbawa ini mirip dengan remedial. Hidup ini ibaratnya adalah sekolah, tempat bagi Atman untuk belajar atau memahami kesadarannya bahwasanya Atman itu sesungguhnya adalah Brahman atau Tuhan. Jika Atman ini belum bisa menyelesaikan suatu pelajarannya, maka Atman ini harus mengulang kembali atau remedial, punarbawa kembali. Nah, punarbawa ini akan membentuk samsara. Samsara ini adalah kelahiran berulang-ulang dari Atman, dari kehidupan menuju kehidupan yang lain untuk terus meningkatkan kualitas hidupnya.
Kualitas kelahiran itu ada dua, itu berdasarkan kualitas karma wasana. Ibaratnya karma wasana ini adalah tabungan karma yang harus diterima oleh Atman. Ada yang namanya neraka ciuta, berarti Atman ini harus menerima tabungan karma yang dominan buruk atau bersumber dari asubha karma di kehidupan yang sebelumnya. Sehingga dalam kehidupan saat ini bisa jadi Atman itu mengalami kesedihan, kesialan, selalu kurang beruntung, mengalami musibah, sakit, atau memiliki fisik yang kurang sempurna. Dan surga ciuta artinya Atman ini menerima karma wasana yang dominan baik atau subha karma. Dalam kehidupan ini bisa dilihat orang yang selalu bahagia, cukup sandang pangan papan, selalu menerima keberuntungan, itu karena menikmati karma wasana yang positif. Kelahiran menjadi manusia. Dalam agama Hindu, menjadi manusia ini sangat beruntung. Karena Atman ini telah mengalami samsara atau kelahiran yang berulang-ulang sampai menjadi manusia. Manusia dikatakan adalah makhluk sempurna karena memiliki tri pramana, tiga asas kehidupan yang terdiri dari sabda, bayu, dan idep. Nah, makhluk hidup dalam agama Hindu dibagi menjadi tiga. Eka pramana adalah makhluk hidup yang hanya memiliki bayu atau tenaga, kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Hanya saja masih terbatas, tidak bisa bergerak. Misalnya adalah pohon, tumbuh-tumbuhan, rumput, bunga, dan lain sebagainya. Kelompok yang kedua adalah dwi pramana, memiliki bayu, kemampuan untuk hidup dan berkembang, juga bergerak, dan sabda atau suara, namun suaranya masih terbatas. Misalnya anjing masih menggonggong, kucing mengeong, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah tri pramana, kehidupan sebagai manusia memiliki sabda, bayu, dan idep yang bisa membuat manusia ya berbuat atau mengumpulkan karma yang positif ataupun sebaliknya. Nah, dalam agama Hindu, Atman ini akan terus berkembang dari eko pramana, mengumpulkan karma baik sehingga menjadi dwi pramana, kemudian mengumpulkan karma baik lagi sehingga menjadi manusia, kemudian mengumpulkan karma baik lagi sehingga memperoleh kehidupan yang lebih tinggi lagi, kehidupan para dewa atau mencapai moksa. Punarbawa adalah wahana memperbaiki kualitas hidup manusia. Benar sekali ya, benar karena kelahiran menjadi manusia adalah kelahiran yang utama, sangat beruntung karena hanya menjadi manusia kita bisa berkreasi, kita bisa menolong diri, kemudian meningkatkan kualitas hidup kita melalui yang namanya idep atau akal pikiran. Bisa menolong diri dari penderitaan dengan banyak berbuat baik atau menabung karma baik. Ya, dengan idep atau pikiran ini kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik atau subha karma, menolong diri sendiri, menolong orang lain, karena pada nantinya karma positif itu akan kita tuai. Nah, ada ilustrasi secangkir kopi. Dosa itu mirip dengan kopi, tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dimusnahkan. Sama dengan dosa, tidak bisa kita hapus, kita hilangkan, atau kita tukar. Nah, dosa atau karma negatif ini hanya bisa kita imbangi, seperti kita menuangkan air
ke secangkir kopi. Mungkin zat-zat kopi itu akan tetap ada, tapi kualitas atau kuantitasnya akan berkurang seiring kita menambahkan air. Ya, bisa disimpulkan bahwa hidup ini pada dasarnya kita mengumpulkan karma baik atau positif atau subah karma yang bisa menolong diri kita dan orang lain. Demikian pemaparan singkat tentang Punarbawa, mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih.